Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Habibi, Restu Setiawan, dan Yunidiar Krisna. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain penelitian deskriptif, teori dan praktiknya dalam sistem informasi. Analisis desain deskriptif. Desain penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara otomatis, sistematis, fenomena atau situasi yang sedang terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang terlihat. Desain ini umumnya digunakan untuk menggambarkan peta, perilaku, karakteristik, populasi, atau aspek lain yang relevan dan suatu fenomena yang di tengah diteliti. Pengertian desain penelitian deskriptif dan tujuannya. Pengertian desain penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penggambaran suatu fenomena atau situasi secara mendalam berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Berbeda dengan penelitian eksperimental yang melibatkan pengendalian dan manipulasi variabel. Penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang situasi atau fenomena sebagai adanya. Tujuan utama dari desain penelitian deskriptif. Yang pertama, menggambarkan fenomena yang sedang terjadi secara akurat dan menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi pola-pola atau tren yang terjadi dalam fenomena tersebut. Yang ketiga, memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Yang keempat adalah memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya akan dibacakan oleh Restu Setiawan. Baik, selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam desain deskriptif. Dalam praktek teori ada beberapa konsep kunci yang perlu dipahami dalam konteks sistem informasi. Yang pertama ada survei, yaitu metode ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Survei dalam penelitian deskriptif seringkali menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang sama, mereka juga dipengaruhi oleh teknologi dalam cara mereka bekerja. Selanjutnya wawancara. Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari subjek penelitian. Dalam penelitian deskriptif, wawancara sering digunakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya mengenai pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi atau masalah yang dihadapi dalam implementasi teknologi. Terakhir ada observasi. Metode observasi digunakan untuk melihat langsung bagaimana sebuah fenomena terjadi tanpa intervensi dari peneliti. Dalam konteks sistem informasi, observasi dapat digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana karyawan menggunakan sebuah sistem dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh studi kasus. Analisis deskriptif sistem informasi manajemen rumah sakit dengan menggunakan model for Mandatory Use of Software Technologies atau disingkat MMUST. Sebuah penelitian tentang analisis deskriptif sistem informasi manajemen rumah sakit bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek kualitas informasi, kepuasan informasi, harapan kinerja, pengaruh sosial, sikap pengguna, dan kepuasan keseluruhan. Metode penelitiannya meliputi jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. 2. Ada pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada responden yang menggunakan SIMRS. Identifikasi variabel itu mencari interval nilai tertinggi hingga terendah untuk klasifikasinya. Misalkan variabel harapan kinerja dengan skala 4x5 sama dengan 20 dan 4x1 sama dengan 4.
Kemudian ada kapan menggunakan desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif paling efektif digunakan dalam situasi berikut. Itu menggambarkan kondisi saat ini ketika peneliti ingin memahami keadaan atau karakteristik suatu sistem informasi tanpa mengubahnya. Mengidentifikasi masalah untuk mengenali dan mendeskripsikan masalah yang ada dalam sistem informasi. Yang terakhir, menjadi dasar penelitian lanjutan sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam atau eksperimental. Selanjutnya akan dibacakan oleh Krisna. F. Bagaimana menggunakan desain penelitian deskriptif secara efektif? Agar desain penelitian deskriptif dapat digunakan secara efektif dalam penelitian sistem informasi, beberapa langkah penting perlu diperhatikan. Yang pertama, perumusan masalah yang jelas, yaitu menentukan tujuan penelitian dengan jelas agar fokus pengumpulan data terarah dan relevan. Yang kedua, pemilihan metode yang tepat, yaitu memilih metode pengumpulan data yang sesuai seperti survei untuk data kuantitatif atau wawancara untuk data kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data yang valid dan variabel, yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya melalui penggunaan instrumen yang valid dan teknik pengumpulan data yang tepat. Kemudian G, manfaat penelitian deskriptif dalam sistem informasi. Yang pertama, pemahaman mendalam, yaitu memberikan wawasan yang mendalam mengenai penggunaan dan dampak sistem informasi yang dalam organisasi, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, dasar untuk inovasi, yaitu menjadi dasar untuk mengembangkan inovasi dan perbaikan dalam sistem informasi serta mendukung pengembangan teknologi yang lebih efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan baik dalam pengembangan sistem maupun dalam manajemen operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.